hasil kali dalam. Di sini saya akan menjelaskan materi tersebut. Yang pertama, ruang hasil kali dalam adalah dalam matematika modern bentuk sebuah hierarki yang mungkin bisa dianalogikan mirip dengan konsep kasta. Ruang paling dasar dalam jajaran kasta tersebut adalah ruang topologi, kemudian ruang metrik, lalu norma, dan yang paling terakhir adalah ruang hasil kali dalam. Dua buah vektor, misalkan saja U dan V, yang dapat kita operasikan keduanya dengan notasi vakum U, V. Maka, notasi tersebut disebut hasil kali dalam. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang definisi. Definisi dari ruang hasil kali dalam adalah fungsi yang mengaitkan setiap pasangan vektor di ruang vektor V. Misalkan pasangan U dan V dinotasikan dengan U, V dengan bilangan real dan memenuhi 4 aksioma, yaitu yang pertama simetris, yang kedua aditivitas, yang ketiga homogenitas, dan yang terakhir positivitas. Ruang vektor yang dilengkapi hasil kali dalam seperti di atas disebut ruang hasil kali dalam yang biasa disingkat dengan HRD. Selanjutnya yaitu mengenai sifat hasil kali. Sifat-sifat hasil kali itu ada 3. Yang pertama sifat simetrik, yang kedua sifat linear, yang ketiga sifat definitif. Saya akan menjelaskan karakteristik ruang 2 dimensi dengan materi linear algebra. Pertama, karakteristik dari ruang 2 dimensi adalah memiliki vektor pada ruang 2 dimensi, yang dimana definisi vektor pada ruang 2 dimensi atau R2 sebagai himpunan semua vektor dengan koordinat x, y, di mana x dan y adalah bilangan real. Contoh vektor pada R2 seperti 1,0, lalu ada 1,1 yang memenuhi sifat asosiatif dan kumulatif. Lalu yang kedua ada basis ruang vektor 2 dimensi, yang dimana definisi basis ruang vektor sebagai himpunan vektor yang bebas linier dan membangun ruang vektor. Contoh basis ruang vektor adalah seperti yang tadi, yaitu 1,0, 1,1 yang memenuhi sifat asosiatif dan komutatif. Lalu yang ketiga ada kombinasi linear pada ruang 2 dimensi. Definisi kombinasi linear sebagai himpunan semua linear combination dari vektor-vektor dalam ruang vektor, yang dimana contohnya itu adalah kombinasi linear pada R2 seperti alfa dari alfa 1 dari 1,0 ditambah dengan alfa 2 yang dimana 1,1 yang memenuhi sifat asosiatif dan komutatif. Sekian. Untuk menentukan ruang hasil kali dalam dengan menggunakan RStudio, langkah pertama adalah menentukan vektor U dan V-nya terlebih dahulu, dengan X1 sama dengan 1, Y1 sama dengan 2, X2 sama dengan 3, dan Y2 sama dengan 4. Dengan U beranggotakan X1 dan Y1, V beranggotakan X2 dan Y2. Lalu langkah kedua adalah mendefinisikan fungsi hasil kali dalam dengan menggunakan sintak function U, V, dan mendapatkan hasilnya sama dengan menggunakan sintak 3 dikali U1 dikali V1 ditambah 5 dikali U2 dikali V2. Dan untuk mengambil hasilnya kita menggunakan return hasil. Lalu langkah selanjutnya adalah menghitung hasil kali dalamnya. Menghitung hasil kali dalam dengan menggunakan sintak hasil sama dengan hasil kali dalam U, V. Lalu untuk menentukan apakah ruang hasil kali dalam terdapat di dalam ruang 2 dimensi, kita harus menentukan dengan menggunakan sintak if is numerik hasil dan is na hasil. Lalu kita panggil sintaknya dengan hasil kali dalam hasil. Karakteristik pertama dari apakah hasil kali dalam tersebut berada dalam 2 ruang dimensi adalah yang pertama, memeriksa sifat komutatifnya. Dengan sintak hasil komutatif sama dengan hasil kali dalam V, U jika hasil komutatif sama dengan hasil. Kita panggil sifat komutatifnya terpenuhi. Jika tidak terpenuhi, kita panggil sifat komutatifnya tidak terpenuhi. Setelah memeriksa sifat komutatifnya, maka karakteristik yang kedua adalah memeriksa sifat distributif terhadap penjumlahan vektor.
di sini ada sintaks U baru adalah U ditambah V. Hasil distributif adalah hasil kali dalam U, U baru dikurang hasil kali dalam U, U ditambah hasil kali dalam U, V. Jika hasil distributifnya sama dengan 0, maka yang terpanggil adalah sifat distributif terhadap penjumlahan vektor terpenuhi. Jika tidak, maka sifat distributif terhadap penjumlahan vektor tidak terpenuhi. Kemudian karakteristik yang ketiga adalah memeriksa sifat bilangan skalar. Di sini K adalah 2, hasil skalar adalah hasil kali dalam K dikali U, V. Jika hasil skalar sama dengan K dikali hasil, maka yang terpanggil adalah sifat bilangan skalar terpenuhi. Jika tidak, maka yang terpanggil adalah sifat bilangan skalar tidak terpenuhi. Dalam karakteristik yang keempat, itu adalah memeriksa sifat positivitas. Jika hasil lebih besar dari sama dengan 0, maka yang terpanggil adalah sifat positivitas terpenuhi. Jika tidak, maka sifat positivitas tidak terpenuhi. Untuk kesimpulannya akan dilanjutkan oleh teman saya. Di sini saya akan menyimpulkan dari semua video sebelumnya, jika semua C adalah numerik hasil dan ISNA hasil, hasil komutatif sama dengan hasil distributif sama dengan 0, hasil skalar sama dengan K, dikali hasil lebih besar sama dengan 0. Maka setelah dipanggil, U, V merupakan hasil kali dalam di R2 dimensi. Jika tidak, terpanggil U, V bukan merupakan hasil kali dalam di R2 dimensi. Jika tidak, maka terpanggil input tidak valid. Setelah di-run, maka diperoleh hasil kali dalam adalah 49 dengan sifat komutatif terpenuhi, sifat distributif terhadap penjumlahan vektor terpenuhi, sifat bilangan skalar terpenuhi, sifat positivitas terpenuhi. U, V merupakan hasil kali dalam di R2 dimensi. Demikian video hasil pembelajaran kami. Sekian dan terima kasih.